Pagi itu, suara pengeras masjid memecah suasana. Langkah kaki kami berayun lebih cepat dari biasanya, menuju rumah yang menjadi saksi kepergian orang tua, kakek, uyut kami. Tak pernah terbayangkan, tangan kecil lemah kami yang dulu ia genggam berubah kuat membopongnya menuju tempat peristirahatan terakhir. Tak ada yang benar-benar siap kehilangan. Meskipun kami tahu, hidup hanya berada di antara ditinggalkan atau meninggalkan. Dingin tangannya tak mampu lagi menghangatkan kami dengan pelukan. Tangan yang biasanya digunakan untuk berzikir dan bersedekah tak mampu lagi memberi. Kakinya yang kokoh yang mengantarkan kami pada kesuksesan saat ini pucat, membiru, tak bergerak. Wajahnya yang kami tunggu saat berkunjung sudah terbalut kain putih. 85 tahun 34 jadi berapa? Iya, 85 ya. Pada akhirnya, yang hidup akan mati, dan yang mati akan menyaksikan bagaimana si hidup melanjutkan hari-hari tanpanya. Apakah segala yang ia ajarkan semasa dulu mampu membawa keluarganya dalam kebahagiaan serta kerukunan tanpa perselisihan? Cinta kasihnya membawa ribuan kebaikan yang ia tanam pada istri, anak, cucu, serta cicitnya. Serak-serak suara serta nafasmu yang seringkali tersengal saat mengaji tak lagi kami temui. Izinkan kami yang melanjutkan doa-doamu untuk kebaikan keluarga ini. Bukankah saat dirimu memandikan kami dengan air kembang menjelang pernikahan, rasanya begitu bahagia? Namun saat ini, rasanya begitu sakit, mengalirkan air di sekujur tubuhmu yang kaku. Bahkan beberapa jam sebelum dirimu menghembuskan nafas terakhir, dirimu tak melakukan penolakan apapun saat dimandikan. Hanya menunduk lesu yang ternyata itu adalah isyarat terakhir. Ibu begitu tegar menuangkan gayung terakhir untukmu. Meskipun kami tahu di dalamnya tersimpan rindu yang tak pernah ibu ceritakan kepada kami. Kamu dan segala air matanya. Lapis demi lapis kain putih menutup kepergianmu dari dunia ini. Butiran tangis yang mengalir mengiringi isak kami yang tak dapat terbendung. Kecup terakhir di pipimu yang dingin menjadi tanda salam perpisahan terakhir kami. Baba, sebesar dan sekuat apapun anakku, kami tetaplah anak yang tak pernah siap ditinggalkan. Namun kami ikhlas. Pergilah ke tempat di mana Allah memberikan tempat terbaik atas segala amal solehmu. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan.
supir mikrolet berhenti. Nah, di rumah datang rumah pergi belayar pulang ya, urusan kebun habis urusan kebun. Nah, baru kontrakan sampai anak gede. Lagi anak masih kecil pada sekolah, yang masih anak 6 tuh yang repot sekolah, makan nasi pakai sekepel aja dah, teman-teman isu. Kalau nggak ibu pesan belanja lebaran. Pesannya sih suruh apa ya, ibadat, namanya ibadat, tenang untuk anak tulan, nyontoin anak itu. Habis anaknya ya begitu dah, yang mau yang begini, mau yang begitu, kagak sama kemauannya, nggak sama sampai sekarang. Orang tua ngajarnya nggak begitu teliti. Anak-anaknya, cucunya, cicitnya kuat ibadah apa yang diperintah oleh Allah. Itu salah satunya itu. Ya, anak-anak tenang, hatinya pikirannya waras, ya biar apa ya, sampurna, pikiran sampurna. Ya, sama orang tua biar apa ya, berbanyak taatnya, yang sampurna, ibadat yang sampurna. Jangan pada ngawur-ngawur, udah gede, sudah gini, dah udah tua, ya udah lain dari pikiran ibadat, nggak ada lagi pikiran sampurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa untuk ibu kita semuanya, anak cucu, cicit. Orang tua tidak takut miskin memberi nafkah pada anaknya saat membesarkan mereka. Tapi banyak anak sering takut kekurangan saat menanggung orang tuanya di masa tuanya. Lihat diri kita saat ini, sehebat apapun, sesukses pun setinggi langit, tapi tanpa doa restu orang tua yang membesarkan kita, maka tidak akan ada ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam hidup. Uang bisa dicari, ilmu bisa diganti, jabatan bisa kita raih,
Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.